Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in umurud dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi yang mana kita dapat bersua sekali lagi di bulan yang berbahagia ini. Pada bulan Ramadan yang mulia ini, marilah sama-sama kita dengarkan tazkirah subuh yang ringkas ini yang akan saya sampaikan himpunan tazkirah dan kisah teladan yang bertajuk Ayat yang Membunuh Jin Afrit. Ayat kursi memiliki banyak fadilat atau keutamaan. Salah satunya adalah untuk menakluk makhluk halus. Hal ini seperti yang dilakukan oleh saudagar kaya raya bernama Ka'ab yang membunuh jin Afrit dengan membaca ayat kursi. Imam Ghazali menerangkan dalam kitabnya Khawasul Quran bahawa Ibnu Qutaibah meriwayatkan satu peristiwa yang terjadi di negeri Basrah. Pada suatu hari, seorang pedagang bernama Ka'ab melakukan perjalanan ke negeri Basrah. Ia membawa barang dagangannya untuk dijual. Setelah Ka'ab sampai di Basrah, dia mencari tempat penginapan. Akan tetapi semua penginapan pada hari itu ternyata tidak ada yang kosong. Semua telah dipesan oleh pedagang yang lebih dahulu datang sebelum Ka'ab. Kerana kehabisan penginapan, Ka'ab berinisiatif mencari tempat istirahat. Ia kemudian menemukan sebuah rumah kosong yang pada dindingnya terdapat banyak sarang laba-laba. Ka'ab akhirnya berhasil menemui pemiliknya. Ia bermaksud menyewa rumah itu selama kurang lebih 1 minggu. Rumah ini aneh sekali, selalu menjadi pembicaraan masyarakat di sini. Kata si pemilik, "Apa yang terjadi pada rumah ini?" tanya Ka'ab. Kata beberapa orang, rumah ini didiami oleh jin Ifrit. Sudah banyak orang yang mencuba menempatinya, namun akhirnya mereka semua binasa. Jelas si pemilik rumah. Merasa terpaksa kerana tidak menemukan penginapan, akhirnya Ka'ab bersedia menempati rumah kosong itu. Meskipun orang lain berkata demikian, "Saya sanggup tinggal di sini asalkan Tuan mengizinkan saya," pinta si Ka'ab. "Baiklah, saya tidak keberatan dan saya tidak akan meminta bayaran sedikit pun," jawab si pemilik rumah itu. Ka'ab akhirnya tinggal di rumah kosong yang agak pelik itu. Pada malam itu tidak ada hal ganjil yang dialaminya. Keesokan harinya, Ka'ab berkeliling untuk menjual barang dagangannya dan ketika matahari hampir terbenam, ia kembali pulang. Malam itu, Ka'ab mengalami beberapa keanehan. Matanya sulit sekali untuk dipejamkan. Kemudian dalam kondisi yang sepi, tiba-tiba ia dikejutkan dengan susuk bayangan hitam yang memiliki 2 mata menyala-nyala seperti bara api yang mendekatinya. Mereka secara spontan, Ka'ab terjaga dan membaca ayat kursi. Akan tetapi bayang-bayang itu tidak menghilang. Malah susuk hitam itu turut mengikuti apa yang dibaca oleh Ka'ab. Hingga hampir sampai pada akhir ayat kursi, jin Afrit terbakar sampai jadi abu. Akan tetapi setelah Ka'ab membaca akhir ayat kursi, "Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim,"
bayang-bayang hitam itu lenyap dan suaranya sudah tidak kedengaran lagi. Ka'ab hairan dan ia terus mengulangi bacaannya hingga ayat kursi yang terakhir untuk memastikan bayang-bayang hitam itu benar-benar hilang. Lenyapnya jin ifrit itu disertai bau seperti barang yang terbakar. Keesokan paginya, Ka'ab mendapati di salah satu sudut rumah itu terdapat bekas-bekas abu seperti ada sesuatu yang telah terbakar. Di saat itu, Ka'ab mendengar suara ghaib. Hai Ka'ab, engkau telah membakar jin ifrit yang kuat. Dengan apa aku membakarnya? Tanya Ka'ab. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mana engkau membaca wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Jawab suara ghaib itu. Demikianlah kisah tewasnya jin ifrit oleh ayat kursi. Seperti diketahui, ayat kursi diwahyukan kepada Rasulullah SAW diiringi oleh ribuan malaikat kerana kebesaran dan kesucian ayat tersebut. Kerana itu, jin ifrit yang kuat pun tidak mampu menahan kehebatan ayat kursi. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini saja buat ketika ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat kepada kita, keluarga kita dan masyarakat Islam amnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diberkati oleh Allah SWT, diampunkan dosa serta dihindarkan segala wabak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.